Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, adik-adik sekalian yang sama-sama berbahagia di pagi yang cerah ini, kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah kebidanan komunitas. Alhamdulillah hari ini kita telah masuk di pertemuan yang 3. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pembinaan kader kesehatan. Kalau pekan lalu kita telah membahas tentang pembinaan dukun, hari ini kita membahas tentang pembinaan kader kesehatan. Kita tahu bahwa peran kader kesehatan selama ini begitu signifikan dalam membantu peran-peran bidan di masyarakat kita. Baik, adik-adik sekalian ya. Kita masuk di slide yang kedua. Tentu kita bertanya semua, apa itu kader sebenarnya? Apa itu kader? Kita sudah banyak berinteraksi dengan kader, tetapi kita tidak bisa menjelaskan ya bagaimana atau seperti apa kader itu sebenarnya. Adik-adik sekalian, kader adalah tenaga sukarela yang berasal, dipilih dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yang telah mendapatkan pelatihan dan terpanggil untuk melaksanakan, memelihara dan mengembangkan kegiatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam usaha membangun kesehatan dan kesejahteraan. Di sini ada kata tenaga sukarela dari sekalian. Jadi tentu kader ini butuh perhatian yang lebih dan butuh pembinaan, butuh motivasi yang jauh, ya, agar dia bisa berjalan lebih berkesinambungan, karena kader ini adalah tenaga sukarela, bukan pegawai tetap, ya, bukan PNS, ya, atau bukan pegawai tetap yang ada gaji khusus nih. Namanya tenaga sukarela, ya. Kalau ada syukur, kalau tidak ada tidak mengapa, ya. Dipilih dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setempat yang telah mendapatkan pelatihan dan terpanggil untuk melaksanakan. Jadi ini ada 2 penguatan di sini, ya. Telah mendapatkan pelatihan dan terpanggil untuk melaksanakan. Ya. Artinya dia telah dilatih dan kemudian dia memiliki keinginan untuk melaksanakan apa yang telah dilatihkan. Ya. Karena ada juga orang yang telah dilatih akan tapi dia tidak terpanggil untuk melaksanakan. Ya. Memelihara dan mengembangkan kegiatan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dalam usaha membangun kesehatan dan kesejahteraan. Intinya adalah mereka membantu mengembangkan kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam membangun masalah kesehatan dan kesejahteraan. Karena kita berpikir bahwa masalah kesehatan dan kesejahteraan ini adalah urusan bersama yang tidak hanya bisa diselesaikan oleh sekelompok atau segelintir orang. Maka tenaga sukarela ini atau kader ini sangat diharapkan perannya dalam momentum-momentum membangun kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Baik. Apa fungsi kader, ya sekalian? Apa fungsi kader? Fungsi kader bisa kita lihat dalam beberapa sisi, di antaranya membangun perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Ya. Jadi kader ini ya karena interaksinya banyak berinteraksi dengan masyarakat atau intens, ya, interaksinya lebih banyak pada masyarakat dibanding petugas. Apalagi jika petugas kemudian tidak berada di lokasi tempat di mana dia bekerja. Maka kader ini sebagai orang-orang yang banyak berinteraksi dengan masyarakat, karena dia berasal dari masyarakat, maka tentu diharapkan banyak
memberikan penguatan-penguatan atau ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk ya, melakukan perilaku yang mendukung kesehatan. Misalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian pengamatan terhadap masalah kesehatan di desa. Ya, dia bisa mengamati masalah-masalah kesehatan yang ada di desa. Sehingga dia butuh dibekali bahwa masalah-masalah kesehatan di desa itu seperti apa saja. Kemudian melakukan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan. Kemudian peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ya, ini secara khusus berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan pidana. Ataukah pemasyarakatan keluarga sadar gizi atau kadarsi. Ya. Mendorong masyarakat untuk selalu berlaku yang sadar gizi. Ya. Ini beberapa 5 poin ada sekalian yang kelihatannya yang kita sering temukan tentang bagaimana penerapan, bagaimana fungsi kader di masyarakat kita. Ya mungkin ada fungsi-fungsi yang lain akan tapi secara umum misalnya. Kemudian apa gunanya kita latih? Dan bagaimana pelatihan kader sebenarnya? Jadi pelatihan kader ini adalah bagaimana bertujuan untuk mempersiapkan kader agar mau dan mampu berperan serta mengembangkan program kesehatan. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau ingin dilatih ada 2 kata kunci. Ya. Dia mau dilatih dan kemudian dia mampu berperan ya, serta mengembangkan program kesehatan. Ya. Persoalan kemampuan ini harus didahului oleh persoalan kemauan sendiri. Karena tidak ada orang yang mampu kalau tidak ditunjukkan kemauan. Ya. Ataukah ada orang yang mampu tapi dia tidak mau, ini dia susah. Ya, dia dilatih, setelah dia dilatih tadi, ya dia kemudian mendapatkan kemampuan dan kemudian dia mau membagi kemampuan itu kepada masyarakat. Ya. Kemudian apa syarat-syaratnya untuk menjadi kader sekalian? Kriterianya diantaranya diterima dan dipilih masyarakat. Yang pertama, dia harus diterima dan dipilih masyarakat karena dia ingin banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian bersedia dan sanggup menjadi kader. Ini ada kesanggupan dan perlu disampaikan bahwa menjadi kader itu dia sukarela. Iya, tidak mendapatkan gaji, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi walaupun nanti mungkin ada yang bisa dibantukan, tidak. Kemudian sebaiknya dapat membaca, menulis, dan berbahasa. Ini yang penting. Karena teknik komunikasi, penyampaian pesan itu perlu ditunjang oleh kemampuan menulis, kemampuan berbahasa, termasuk membaca. Membaca ini perlu karena seorang kader itu butuh wawasan yang banyak. Ya, kalau kita lihat kader-kader yang berpengalaman di desa sekalian itu bahkan terkadang pintar, bahkan lebih pintar kelihatannya dibanding tugasnya. Karena kadernya rajin membaca, ya. Apalagi kalau kadernya ini punya kemampuan menulis, ya, kemampuan teknik komunikasi yang bagus. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ya. Memiliki pengalaman, misalnya posyandu, ya. Kemudian telah mengikuti pelatihan dan pembuatan modul. Ya. Ya. Jadi seorang kader itu dalam program ada kerangka-kerangkanya, ada modul-modulnya, ada materi-materinya. Sehingga itu diberikan pelatihan dan pembuatan. Kemudian komposisinya, kalau kita ingin melatih kader dari mana saja bisa diambil, dari sekalian komposisinya di antara ada wakil kelompok wanita. Kita mengambil peran perwakilan dari perempuan di sebuah desa misalnya. Kemudian wakil kelompok generasi muda, ya. Jadi tidak harus perempuan sebenarnya, ya. Biasa saja laki-laki. Kemudian ada perwakilan generasi muda. Generasi muda ini bisa saja juga perempuan, bahkan. Kemudian wakil kelompok lainnya. Ya. Jumlahnya, ya, setiap pelatihan maksimal 10, ya, 4 pelatih. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah pelatihan, ini idealnya di sekalian 10. Ya, kenapa 10? Supaya transformasi materinya tidak bisa lebih baik, tidak terlalu padat. Ya. Kemudian ada 4 pelatih yang kemudian melatih. Ya. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 orang. Ya.
yang dihadapi oleh seorang pelatih. Kadang kelompok-kelompok. Kemudian penyelenggaraan pelatihan, tim pelatih biasanya di puskesmas, ya. Kemudian waktunya disesuaikan dengan kurikulum, ya, kontinu terputus di 22 jam. Jadi kurikulumnya sebenarnya mengharuskan 32 jam. Tapi ada syaratnya, apakah dia kontinu dilakukan secara terus-menerus, sehari berlanjut terus, ataukah dia terputus. Misalnya lanjut beberapa hari. Karena ini tentu sesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tidak boleh kita mengatakan harus kontinu. Bisa saja terputus, akan tapi dia berkelanjutan materi. Tempat kecamatan yang memungkinkan, metodenya partisipatif, ya. Kemudian ceramah, diskusi, demonstrasi, dan simulasi. Perlu ada simulasi khusus tentang kasus yang diberikan. Sekalian, terutama ketika masyarakat kemudian turun, kader ini turun berinteraksi. Kemudian apa materi pembinaan kadernya sekalian? Di antaranya pemberitahuan ibu hamil untuk bersalin di nakes. Ini promosi bidan siap. Ini perlu, ya. Sebagaimana yang materi ini juga disampaikan kepada dukun, materi ini juga perlu disampaikan kepada kader. Bagaimana promosi bidan siaga, bagaimana konsep bidan mendampingi persalinan, ya, dan kehamilan. Ya. Kemudian pengenalan tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas. Ya. Kemudian penyuluhan gizi dan KB, pencetakan kelahiran dan kematian bayi dan ibu. Ya. Kemudian promosi tabulin, ya, tabungan ibu bersalin, ya, donor darah berjalan, ambulans desa, suami siaga, satgas GSE, ya, ibu. Ya. Ini 5 sekalian teman-teman yang kader. Bentar kita akan lanjut lagi pada sesi selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.